Para pendengar yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dengan RBM, Reform Broadcasting Ministry, dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Indonesia yang ada di Kemang Utara di Jakarta. Kiranya Tuhan memberkati para pendengar semua, dan kami percaya bahwa topik-topik yang kami bicarakan betul-betul boleh melengkapi kita semua di dalam memahami akan hidup ini dan pertanggungjawabannya, khususnya sebagai orang Kristen, orang yang beriman kepada Tuhan Yesus. Dan kali ini kita masih di dalam topik yang sama, yaitu mewaspadai berbagai kelemahan untuk menjadi orang tua. Jadi tekanan kita mewaspadai berbagai kelemahan. Dan kita sudah bicarakan berbagai kelemahan, dan kali ini salah satu kelemahan dari orang tua itu adalah suami istri, papa mama, ternyata komunikasinya tidak baik. Nah, saudara, kita melihat betapa sulitnya sebetulnya itu hubungan suami istri tetap bisa dipertahankan dengan baik, bahkan dibangun dengan baik. Banyak yang memulai saja sudah tidak baik, bahkan sudah pada saat pacaran sudah banyak bertengkar, sudah mengalami jatuh bangun kesulitan, sudah merasakan ada luka-luka batin, sudah merasa hambar, tapi diteruskan menikah. Tapi ada juga yang mulainya baik sekali, tapi oleh karena realita hidup ini ada perubahan-perubahan dalam jiwanya, sehingga ada berbagai pengalaman-pengalaman yang tidak diduga, sehingga mulai hubungan itu memburuk. Komunikasi tidak baik. Suami istri saya jumpai begitu banyak yang tidak bisa berkomunikasi lagi. Kalau mereka berkomunikasi, yang keluar dari mulutnya itu saling melukai. Sehingga bagaimana mereka bisa berperan sebagai orang tua jika hubungan mereka terus juga diwarnai dengan konflik-konflik, saudara. Sampai anak-anak itu capek, lelah. Oleh karena apa? Melihat konflik dari kedua orang tuanya yang tidak pernah berhenti. Jadi, waspadai berbagai kelemahan untuk menjadi orang tua. Dan antara lain adalah kelemahan di dalam komunikasi suami istri, orang tua ini. Jadi para pendengar yang kami hormati, kita sudah membicarakan akan beberapa kelemahan dari orang tua, dan kali ini kita akan fokuskan kepada kelemahan di dalam bentuk orang tua, suami istri ini tidak bisa berkomunikasi dengan baik. Ada perasaan-perasaan hambar, mangkel, marah, jengkel, capek, sehingga dalam hati mereka lebih aman kalau tidak berkomunikasi atau berkomunikasi secukupnya saja. Jadi mereka bukan dua individu yang bisa bekerja sama. Oleh karena tidak bisa komunikasi. Jadi mari kita bicarakan ini bersama dengan Ibu Esther. Sebetulnya komunikasi itu kan satu sarana yang sangat penting sekali di dalam membina keintiman daripada suami istri. Sebetulnya mulai dari mana sih, Pak? Kan kalau pada saat kita berpacaran, kita bisa berkomunikasi itu sampai berjam-jam begitu ya. Tapi kenapa setelah menikah itu lalu kemudian ada perasaan bosan, ada perasaan tidak membutuhkan, ada perasaan lebih suka kalau berkomunikasi itu dengan yang lain begitu. Itu mulainya dari mana sih, Pak? Sulit sekali untuk dikatakan itu. Oleh karena saya percaya itu kompleks sekali sebenarnya. Tapi ujung-ujungnya menurut saya itu adalah masing-masing pribadi itu tidak matang di dalam kepribadiannya. Sehingga itu ada bekal yang hilang dan dia tidak punya. Seperti misalnya aja, bahwa kedekatan dengan orang itu conditional. Jadi ada orang-orang tertentu itu hanya bisa dekat itu kalau kondisinya menyenangkan. Kalau saya disenang-senangin gitu loh. Tapi kalau
dia tidak bisa menyenangkan saya lagi dalam hal tertentu, misalnya aja caranya ngomong tidak sweet, tidak ramah, tidak sabar. Saya sudah punya alasan untuk mulai marah dan benci sama dia. Nah, hal-hal seperti ini loh. Ini hanya ada pada orang-orang yang kepribadiannya sebenarnya tidak matang. Oleh karena kepribadian yang tidak matang, ya dia tidak siap untuk dikecewakan. Dia tidak siap untuk menghadapi realita bahwa kemauannya tidak diturutin. Ya, dia tidak siap untuk melihat bahwa jalan di depannya itu tidak lancar dan itu ada kerikilnya dan ada hambatannya, begitu. Jadi dia maunya hidup itu tanpa halangan, hidup itu terpenuhi terus, hidup itu disukacitakan terus, perasaannya itu harus disenangkan terus. Jadi orang tidak matang itu tidak ready masuk di dalam realita hidup, apalagi hidup di dalam dunia yang sudah berdosa ini. Nah, ini sebetulnya di sana. Ya, Pak. Lalu kompleksnya itu baru nanti kasus itu menyangkut akan banyak aspek. Nah, sebetulnya apakah lalu kemudian kalau tadi Bapak mengatakan ini biasanya adalah pada pribadi yang tidak matang, yang tidak siap untuk dikecewakan. Nah, dari mana sih kita itu bisa tahu? Nanti saya akan menikah dengan seorang dengan kepribadian matang. Dari mana sih Pak kita itu bisa mengukur? Sebetulnya manusia itu bisa diukur, dievaluir melalui konsistensi. Itu artinya kalau kenal cuma 3 bulan, ketemunya seminggu sekali, dia belum kenal banyak. Tapi kalau kita kenalnya sudah mulai 3 tahun, melalui berbagai macam pengalaman, aspek hidup, lalu kelihatan konsistensinya. Ini orang ini sebetulnya itu kepribadiannya seperti apa. Mulai kelihatan. Ya kan? Emosinya itu, bereaksinya itu bagaimana. Mulai kelihatan dia. Pikirannya sebetulnya selalu itu berorientasi apa. Gitu ya. Apa yang dia pentingkan. Apa yang bagi dia itu yang dicari oleh dia. Nah, pertimbangannya kita sudah mulai menduga, oh dia pakai pertimbangan begini dia, gitu. Oh caranya menilai itu begini dia. Oh dia hanya dekat dengan orang-orang tipe begini dia. Oh dia begini lah. Itu baru dikenal setelah melalui jangka waktu yang cukup dan kita ini objektif. Tapi kalau orang pacaran seringkali tidak objektif. Oleh karena apa? Meskipun melihat kelemahan-kelemahan seperti tadi, mencoba untuk dilupakan dan dimatikan supaya tetap jadi. Nah, ini beratnya di sana. Dan justru itu Pak, bagaimana sih kita itu kan bisa begitu ya memberikan masukan begitu kepada mereka-mereka yang belum menikah, yang belum terlambat begitu ya. Kalau sudah menikah begitu lalu kemudian menikah dengan orang yang tidak dewasa, itu kan ya memang masalah komunikasi lalu kemudian tidak bisa dihindari. Tapi bagaimana kita memberikan tips begitu loh Pak, untuk mereka itu yang belum menikah, mereka yang masih berpacaran. Kan pada saat itu juga masih sabar, masih mau mendengar. Ya seharusnya orang tua itu bisa menjadi teman bicara yang bisa berbagi pengalaman hidup yang baik ini. Nah seharusnya kalau dekat, nah ada hubungan yang cukup personal dengan orang tua, itu anak yang lagi berpacaran itu bisa mendapatkan input gitu loh, sumbangan pikiran dari papanya atau mamanya. Misalnya, apakah kamu betul sudah kenal dia? Ya, nah kamu tahu loh bahwa masalah emosi di mana kamu melibatkan diri dengan dia itu seringkali membutakan. Apalagi kalau diwarnai dengan keterlibatan dalam masalah-masalah seksual. Nah, begitu kamu sudah begitu, kamu sudah blind, tidak lagi peka, kamu buta dan tidak objektif. Nah itu seharusnya sadar bahwa manusia itu sebetulnya menjadi objek daripada dunia, tapi juga seharusnya dia menjadi subjek. Tapi kan begini Pak, anak muda itu kalau lagi berpacaran itu dikasih tahu apa aja. Orang tua memberikan input apa saja. Itu kan seringkali tidak didengar gitu loh. Maksud saya bagaimana sih caranya kita itu mengkomunikasikan.
Nah, seringkali kan orang tua juga mengatakan, ini loh pengalaman dari papa mama itu juga jelek loh di dalam pernikahan. Jadi kamu jangan seperti ini, begitu. Kan seringkali nasihatnya itu kan cuma seperti itu, klasik dan sekadarnya. Tapi kan kita tidak lalu mengatakan bahwa komunikasi itu sangat penting nantinya itu Nah, di itu dalam. tergantung sebetulnya. Wisdom dari orang tua tergantung daripada apakah orang tua itu memang well prepare ya, punya preparation yang baik Punya untuk bisa pengalaman begitu, Pak? Ya kalau enggak, sama seperti tadi saya katakan, kalau kepribadian orang tua sendiri sebenarnya juga bermasalah. Sebetulnya orang tua tidak mampu sih. Karena tidak punya bekal menasihati anaknya dengan nasihat yang bijaksana. Nah, ini beratnya di sana. Karena mungkin juga pengalaman mereka sendiri di dalam komunikasi dengan pasangan kan kurang baik begitu ya, Pak? Kalau komunikasi dengan pasangan aja kurang baik, mana mungkin mereka itu sebetulnya itu bisa memberikan prinsip-prinsip yang reasonable dan lengkap. Nah, biasanya prinsip-prinsipnya itu cuma ya sebagian itu benar gitu loh. Aspek yang lain tidak konsisten. Ya, beratnya di sana. Itu yang sering kali terjadi. Kita melihat banyak orang tua masih kasih nasihat kepada anak-anaknya, tetapi nasihatnya itu imbalance, tidak balance. Nasihatnya itu banyak lubang-lubang kelemahannya. Nah, sehingga anak-anak juga seringkali itu hanya terima dengan telinga kiri dan keluar di telinga kanan. Seringkali begitu. Karena mereka melihat misalnya modelnya itu juga tidak baik begitu ya, Pak? Iya. Jadi kita itu sebetulnya kan kalau kita melihat yang seperti ini, hubungan-hubungan daripada suami istri yang sudah hambar seperti ini, itu kan untuk memperbaiki komunikasi kan juga sulit, apalagi kalau sudah saling melukai. Oh iya. Jadi itu peran dari orang tua itu menjadi lumpuh jikalau orang tua sendiri sebagai suami istri itu komunikasinya itu buruk. Lumpuh sudah. Jadi kasihan sekali sebetulnya. Kadang-kadang kalau si istri itu lagi sendiri, itu dalam kesadaran, itu bisa juga muncul kata-kata, sikap, tingkah laku yang wise, baik sekali. Suami juga begitu. Tapi begitu sudah ketemu, justru hasilnya jelek. Jadi dua pribadi yang kelihatannya matang dan baik, kalau sendiri-sendiri, sedang tidak ada pasangannya, entah itu istri atau suami, tapi begitu mereka berdua ketemu, itu seringkali hal yang baik itu hilang sama sekali. Nah, ini seringkali yang menjadi sebab kita perlu sekali mewaspadai ya. Sebetulnya sistem dalam hidup ini seringkali itu menjebak sampai seperti ini. Jika saya seringkali berani mengatakan bahwa sistem is a subtle enemy, musuh yang tidak kelihatan. Ya kadang-kadang itu bukan orang-orang jahat. Suami istri itu baik-baik saja. Cuma komunikasi mereka sudah rusak. Jika kalau mereka berbicara itu, waduh, tidak bisa menjadi teladan sama sekali bagi anak-anaknya. Jadi sebetulnya itu bagaimana sih Pak? Kita itu lalu kemudian bisa memberikan gitu kita memberikan suatu masukan begitu ya untuk mereka-mereka yang sudah terlanjur seperti ini. Lalu kemudian mereka itu mulai menyadari, mulai mewaspadai. Tapi kan ini sudah sampai di situ gitu loh, bahwa komunikasi mereka itu lumpuh. Makanya perlu sekali orang-orang seperti ini itu harus konseling dulu. Oleh karena kalau mereka tidak mampu komunikasi, mereka tidak mampu menyelesaikannya sendiri. Jadi, mereka membutuhkan help. Jadi sebetulnya yang dibutuhkan itu adalah kalau mereka mau datang kepada konselor, kemungkinan besar akar dari masalahnya itu mungkin bisa diselesaikan begitu, oh iya. Pak. Sehingga sekarang ada kehadiran pihak ketiga yaitu konselor yang membuat sistem itu tidak lagi seperti pada saat mereka di rumah. Nah, sistem itulah yang terpenting. Lalu mereka mulai berbicara dengan ditata. Mereka mulai berbicara tidak maunya sendiri. Sekarang ada orang lain. Paling tidak orang lain itu akan mengingatkan atau akan memotong, lalu akan mengklarifikasikan atau membahasakan ulang sehingga
komunikasi yang tadinya tidak nyambung, mudah-mudahan bisa nyambung. Nah sebetulnya hidupnya nggak seperti itu. Anehnya banyak manusia berkomunikasi itu oleh karena sekarang diatur oleh perasaannya, dan perasaannya sudah ada berbagai macam prejudis. Sudah ada asumsi ini, asumsi itu. Sudah ada pikiran yang negatif terhadap pasangannya. Sehingga pasangannya ngomong apa saja selalu dinilai, ditafsirkan secara keliru. Ditangkapnya itu selalu dari perspektif yang wrong, yang keliru. Nah ini menyebabkan ya menjadi capek. Hubungan itu menjadi lelah. Mentalnya itu menjadi capek. Lalu mereka mengatakan ya mereka hambar. Nah, jadi sebetulnya masalah komunikasi ini penentu luar biasa sekali. Jadi sebetulnya Pak, pertanyaan saya terakhir. Jadi sebetulnya komunikasi yang sudah hambar, itu kan sebetulnya juga mencerminkan cinta yang juga sudah hambar kan Pak. Itu ternyata bisa diperbaiki ya? Saya percaya sekali. Oleh karena banyak orang masalah komunikasi itu sebetulnya oleh karena mereka menjadi korban sistem sebenarnya. Dan watak masing-masing itu kemudian itu hidup khususnya bagian yang negatif dari kepribadian itu yang hidupnya lebih kuat. Sehingga komunikasi setiap kali selalu memunculkan aspek negatif dari dirinya. Nah ini menyebabkan kadang-kadang dua orang yang tanda petik itu baik, orang itu baik, tetapi mereka sudah terjebak dalam suatu sistem komunikasi yang buruk. Jadi para pendengar yang kami hormati, kita perlu mewaspadai ya berbagai kelemahan untuk menjadi orang tua, dan antara lain yang perlu diwaspadai itu kelemahan komunikasi antara suami istri sebagai orang tua ini. Sebagai orang tua, ayah dan ibu seringkali terjebak dalam komunikasi yang sudah membuat mereka sendiri bermasalah. Hambar, dipenuhi dengan konflik yang saling melukai. Akibatnya mereka tidak mampu lagi bisa berperan sebagai orang tua bagi anak-anaknya. Jadi kalau Anda itu mempunyai beban dan ingin sekali menjadi konselor bersama dengan kami untuk menolong, begitu banyak orang yang punya masalah. Silakan join dengan kami. Ada program S2 dan latar belakang apa saja saudara bisa mengambil program konseling ini. Dan kami merupakan salah satu program yang tertua di Indonesia di antara sekolah-sekolah teologi. Jadi jikalau Anda ingin join, silakan hubungin kami. Ada tes masuk pada bulan Januari, pada bulan juga Mei dan Juli. Dan silakan hubungin akan nomor 799-0357. 799-0357. Kiranya Tuhan memberkati Anda.